Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaratina Sunnah hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar wa ila hadrati man izdama fi hadal majlis wa khurija min man wa asai wa usuli mafuri wa asai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu wa iyyakum nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis. Melanjutkan hadis yang selanjutnya dari kitab Usfuriyah. Hadis yang kelima, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Hadis yang kelima ini inti dari temanya atau pembahasannya adalah menjelaskan tentang suatu amalan yang sekiranya itu bisa mendekatkan seorang hamba terhadap surga dan menjauhkan terhadap neraka. Kata Abi Dzar Al-Ghifari bertanya terhadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni amalan." Wahai Rasulullah, beritahu saya. Alimni, ya Allah. Alimni, beritahu saya wahai Rasulullah tentang suatu amalan yuqarribuni ilal jannah, yang mana amalan ini mampu mendekatkanku untuk mendapatkan surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku terhadap api neraka. Pertanyaan tersebut akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kata Rasulullah, ketika kamu melakukan suatu kejelekan, maka ikutilah, fa'atbi'ha, iringilah dengan suatu kebagusan. Qala Abi Dzar bertanya lagi, qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk dari salah satu kebaikan yaitu ucapan la ilaha illallah ya Rasul? Kata Rasulullah, na'am, hiya ahsanul hasanat. Bahkan ucapan la ilaha illallah ini termasuk inti ataupun pokok sesuatu hal paling bagus dari semua kebagusan, kata Rasulullah. Intinya, pertama dari hadis ini, pesan moral dari hadis ini yang pertama adalah setiap kita melakukan suatu kejelekan, usahakanlah untuk diiringi dengan kebagusan. Bahkan dalam hadis lain, mungkin yang masyhur dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam masalah wasiat takwanya Rasulullah yang dilanjutkan, wa'at bi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah suatu kejelekan dengan kebagusan, maka kejelekan tersebut akan lebur disebabkan kita melakukan kebaikan. Pokoknya yang paling utama sebenarnya ketika kita melakukan suatu kejelekan apapun, usahakanlah dengan diiringi dengan suatu kebaikan. Karena hal ini mampu melebur, mampu menghilangkan atas pekerjaan ataupun dosa-dosa yang telah kita lakukan dari kejelekan tersebut. Harus diiringi dengan suatu kebaikan. Kemudian apakah dari kebaikan tersebut ucapan la ilaha illallah ya Rasul? Bahkan la ilaha illallah ini termasuk dari pekerjaan yang paling baik, kata Rasulullah. Kok kenapa?
Ucapan la ilaha illallah termasuk pekerjaan yang ahsanul hasanat, merupakan suatu kebaikan yang sangat pokok. Kata baginda Nabi seperti itu. Karena qaulul la ilaha illallah itu seakan-akan ucapan la ilaha illallah ini suatu ikrar, pengakuan seorang hamba bahwasanya Tuhannya adalah Allah yang Maha Satu. Suatu pengakuan seperti halnya kita lah. Kita senang terhadap seseorang. Suatu ikrar, pengakuannya itu kan kadang melalui suatu ungkapan saya menyukai terhadap seseorang. Seakan-akan qaulul la ilaha illallah ini adalah suatu pengakuan seorang hamba terhadap Tuhannya bahwasanya saya masih mempunyai Tuhan yang Maha Satu. Makanya ketika seorang hamba masih ada ataupun masih didasari dengan la ilaha illallah bahwasanya saya masih mengakui Tuhan Maha Satu, segala amar perbuatan baik akan sah. Kalau toh sekiranya kita melakukan sholat, zakat, puasa, tapi tidak dilandasi dengan keyakinan la ilaha illallah, tanpa ada pengakuan bahwasanya Tuhan saya adalah Allah, maka semuanya tidak akan sah. Makanya la ilaha illallah seakan-akan pengakuan bahwasanya Allah Maha Satu yang terletak di dalam hati kita. Ini suatu landasan pokok yang paling utama. Karena kita melakukan suatu ibadah apapun tanpa didasari keyakinan Allah yang Maha Satu, Tuhan kita semua amal ibadah tidak akan diterima. Mungkin gambarannya semacam inilah. Kebaikan yang paling baik terhadap orang tua yang paling pokok itu adalah pengakuan kita sebagai seorang anak, mengakui bahwasanya beliau adalah orang tua kita. Kita melakukan kebaikan apapun, ya, contohnya memberikan mobil, memberikan rumah terhadap orang tua, tapi tanpa ada dasar kita mengakui bahwasanya dia adalah orang tua kita, percuma. Orang tua akan tetap sakit, ya. Seperti itulah. Kita memberikan rumah, memberikan harta berpuluh-puluh juta, tetapi ternyata dalam hati kecil kita tidak ada pengakuan bahwasanya mereka adalah orang tua kita. Orang tua tidak akan merasa sedih. Begitu juga Allah. Kita melakukan ibadah sebesar apapun tanpa ada i'tiqad la ilaha illallah di dalam lubuk hati kita, Allah tidak akan menerima. Sebaliknya, ketika contohnya lagi, ketika di dalam hati kita masih ada ikrar terhadap orang tua bahwasanya mereka ini adalah orang tua kita, sebesar apapun kesalahan kita, mereka tetap akan mengampuni, akan memaafkan. Karena kita sebagai anak masih mengakui mereka adalah orang tua. Begitu juga terhadap Allah. Ketika memang kita masih ada ikrar pengakuan la ilaha illallah, sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika kembali terhadap Allah, meminta maaf terhadap Allah, Allah pun masih tetap akan mengampuninya. Maka yang paling utama, ahsanul hasanat, yang paling pokok dari semua kebagusan adalah ucapan la ilaha illallah. Maksud ucapan la ilaha illallah ini adalah suatu simbol ungkapan, suatu ungkapan seorang hamba tentang pengakuannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya ketika sudah tertancap ungkapan dan pengakuan di dalam hati seorang hamba, ganjaran la ilaha illallah ini tidak akan terbatas. Para ulama pun banyak yang memberikan tafsiran ataupun penjelasan tentang faidah-faidah la ilaha illallah. Karena memang landasan pokok yang paling utama seorang hamba adalah la ilaha illallahnya ini. Ilustrasinya mungkin semacam tadi. Kemudian mengapa setiap suatu kejelekan harus diiringi dengan kebaikan? Karena tadi tamhuha. Karena setiap kejelekan yang diiringi dengan kebaikan, kejelekan tersebut akan terhapus. Akan terhapus dengan kebaikan. Makanya mungkin ini bisa dijadikan suatu prinsip pegangan dalam hidup kita lah. Sebesar mungkin bagi kita seorang hamba masih besar melakukan kejelekan daripada kebaikan. Setidaknya
kita masih melakukan kebaikan ketika memang kita setelah melakukan suatu kejelekan. Mungkin contohnya kita hari ini ya tidak puasa, ataupun hari ini tidak sholat. Ya minimalnya ada kebaikan yang kita lakukan, walaupun toh contohnya mungkin sekarang kita tidak sholat. Yang paling sederhana, yang paling gampang ya ucapan sholawat. Sholawat dimanapun tetap akan diterima oleh Allah. Contohnya, mungkin contoh lain, kita sekarang hari ini kita masih sering melakukan minum-minuman keras ataupun judi dan lain sebagainya. Setidaknya ketika kita sudah melakukan hal itu, ada kebaikan yang kita lakukan. Ada kebaikan yang kita lakukan, baik itu dengan membaca sholawat, ataupun bersedekah terhadap orang lain, ataupun dengan membaca la ilaha illallah. Banyaklah kebaikan. Setidaknya ada nilai baiklah. Untuk masalah diampuni atau tidaknya, itu terserah Allah. Setidaknya kita selama hidup ini tidak digunakan untuk kejelekan terus. Ini sangat baik untuk dijadikan suatu prinsip, suatu pegangan hidup, hadis tentang masalah wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha, supaya ada kebaikan. Walaupun toh sedikit, walaupun toh kejelekan lebih banyak, tapi setidaknya mungkin di sisi Allah ada nilai baik. Namun sebenarnya tentang masalah wa'at bil sayyi'atil hasanati tamhuha, kalau melihat dari tafsiran hadis Arba'in An-Nawawinya, ini hanya ta'alluq, hanya berhubungan dengan hubungan antara Allah saja. Contohnya kita melihat lawan jenis, ini kan hukumnya ya tidak boleh ya. Lihat lawan jenis. Setelah melihat lawan jenis ternyata kita astagfirullahaladzim atau subhanallah. Nah, ini masih bisa diampuni karena memang ini ta'alluqnya dengan Allah, muta'alliqah ataupun hubungannya dengan Allah, dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Tapi kalau sekiranya hubungannya dengan sesama manusia atau hakul adami ya, ini wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha, kalau melihat dari redaksi Syarah Arba'in itu tidak berlaku. Karena ketika seorang hamba melakukan kejelekan ataupun maksiat terhadap hamba yang lain, hakul adami, ketika ingin tamhuha, ketika ingin dilebur dosanya, ya harus meminta maaf ya. Seperti halnya contoh kita hasud, dengki terhadap orang lain, ini tidak bisa dilebur dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak bisa. Ataupun dilebur dosanya dengan mengucapkan subhanallah ataupun sholawat. Ataupun contohnya kita menggibah, menggosip, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian diiringi dengan membaca la ilaha illallah, membaca tasbih, membaca astagfirullah. Kalau melihat dari redaksi hadis Syarah Arba'in, ini tidak bisa diampuni. Karena hakul adami ini ingin diampuni ya harus meminta maaf. Mungkinlah. Contohnya yang sering kita lakukan, yang lumrah sering terjadi adalah gibah, ya, membicarakan ataupun menggosip terhadap orang lain. Ya kalau sekiranya benar-benar ingin diampuni dosanya, ya harus meminta maaf. Kalau toh mungkin kita masih belum bisa untuk meninggalkan gosip terhadap orang lain ya. Karena memang kita pribadi pun masih sulit untuk meninggalkannya, khususnya di lingkungan kita. Karena lingkungan orang-orang yang suka menggosip sangat sulit. Minimalnya seperti ini. Jangan sampai menggosip orang-orang yang sekiranya kita sulit untuk meminta maaf. Mungkin kalau sekiranya kita menggosip teman kita sendiri ataupun menggosip orang-orang yang ada di lingkungan kita, itu masih ada imkan untuk meminta maaf. Mungkin ketika meminta maaf kita tidak bisa secara langsung, setidaknya kan pas lebaran kita saling memaafkan, kan kosong lagi ya. Ataupun sampai wafat kita belum minta maaf, tapi setidaknya ketika wafat, umumnya ataupun lumrahnya di desa kita pasti ada yang mewakili. Biasanya kan ada mohon maaf apabila si mayit ini ada hakul adami ya, itu kan masih ada imkan untuk meminta maaf.
minimalnya kalau toh sekiranya kita masih tidak bisa untuk melepaskan sifat ghibah, setidaknya ya jangkauan ghibahnya orang-orang terdekat saja, tapi tetap ini dosa ya. Tapi ini untuk meminimalisir dosa ghibah lah. Jangan sampai contohnya kita menggibah ataupun menggosip Nisa Sabian ataupun Pak Jokowi ataupun artis-artis lah yang mungkin sering kita gosipi. Untuk meminta maafnya ini akan sulit ya. Kita meminta maaf terhadap Nisa Sabian gimana caranya? Mungkin sampai kita mati pun kita tidak akan pernah bisa. Karena akan sulit sekali untuk meminta maafnya. Nah itu. Kalau toh sekiranya memang kita benar-benar tidak bisa untuk melepaskan sifat ghibah, menggosip terhadap orang lain, setidaknya ya, kita bisa mengkerucutkan lagi lah radius orang-orang yang sering kita ghibah. Jangan sampai menggibah terhadap orang-orang yang sekiranya kita sulit untuk meminta maaf. Kalau toh sekiranya menggibah terhadap orang-orang yang dekat, sahabat kita sendiri, mungkin masih ada imkan, masih kemungkinan besar kita untuk meminta maafnya. Tapi tetap yang namanya ghibah itu haram. Itu hanya sebatas mengurangi supaya kita masih tetap bisa minta maaf. Kalau sekiranya menggibah terhadap orang yang sangat jauh seperti halnya artis, kita untuk meminta maaf itu akan sulit sekali. Itu. Jadi intinya wa'at bi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebagusan maka kebagusan itu akan melebur dosa dari kejelekan ini adalah untuk hakullah, bukan hakul adami. Tapi ya setidaknya kalau toh tetap kita menggibah terhadap orang lain, ya tidak apa-apa diiringi dengan kebagusan. Gak apa-apa, malah lebih bagus. Walaupun toh Allah tidak mengampuni, ya setidaknya kita dapat nilai plus di sisi Allah. Itu prinsip yang penting untuk kita pegang. Sebesar apapun kita melakukan suatu kejelekan, setidaknya ada kebaikan di sisi Allah. Ada kebaikan yang kita lakukan. Setidaknya ketika kita melakukan suatu kejelekan, tetap seperti halnya yang kemarin, kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kejelekan itu suatu hal yang diperbolehkan. Itu malah murtad karena mengingkari terhadap syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah. Kita akui saja kita melakukan suatu kejelekan, akui bahwasanya kita telah melakukan suatu kesalahan, itu lebih diterima oleh Allah daripada kita melakukan kesalahan ternyata diri kita pun seakan-akan malah tidak mengakui kesalahan. Mungkin kita juga akan merasa jengkel ketika ada orang yang salah tapi tidak mengaku salah. Itu kan. Tidak mengaku salah. Akui saja. Kemudian hadis ataupun riwayat hikayah yang sesuai dengan hal ini adalah hikayatun anna rajulan kana waqifan bi Arafata wa fi yadihi sab'atu ahjarin faqad asyhadu anni inda rabbina ya'ti asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini langsung saja saya ceritakan. Dulu itu ada seorang laki-laki berada di tanah Arafah sambil memegang 7 batu. Ketika memegang 7 batu, si laki-laki ini berbicara lah, intinya berbicara terhadap batu tersebut, saksikanlah saya ketika kelak saya berada di hadapan Tuhan saya, wa inda rabbina bi anni asyhadu, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika laki-laki ini telah melakukan ataupun meminta saksi terhadap batu, yang mana batu ini kan suatu makhluk yang mati, bukan makhluk hidup. Ketika ia tidur, fanama ra'a fil manam, ketika tidur ia bermimpi seakan-akan ka'annal kiamat qad qamat, seakan-akan hari kiamat ini terjadi. Annahu husiba fawajabat lahu annar, ketika hari kiamat ini datang ternyata dia dihisab dan masuk ke dalam neraka. Fa akhadathu al malaikah, ya malaikat pun membawanya, zahabu bi ilal babin nar, membawanya terhadap pintu neraka. Intinya oleh malaikat ini, laki-laki ini ternyata mau dibawa ke neraka. Ketika malaikat ini datang di depan pintu neraka, salam.
apa yang terjadi? Faidan hajarun mintil kal ahjar alqa nafsahu ala babin nar wajtama'at malaikatul azab ala raf'iha falam yutiquhu thumma siqo bihi ila babin akhar. Ketika malaikat ini datang di pintu neraka, tiba-tiba batu yang meminta persaksian ataupun batu yang disuruh bersaksi oleh orang tadi ternyata menutupi pintu surga tersebut. Jadi, malaikat mau memasukkan terhadap neraka, ternyata pintunya ditutupi oleh batu yang tadi saksikanlah saya. Diminta persaksian, ternyata batunya menutupi pintu tersebut. Setelah ditutupi, akhirnya malaikat ini pun pergi terhadap pintu neraka yang lain. Tsummasiko ila babin akhar. Fa idza alaihi hajarun akhar min tilkal ahjar as-sab'ah falam yaqdir al malaikatu ala raf'iha. Tsummasika ila babil ila sab'ati abwabin nar. Tuh. Sampai terus malaikat itu pun membawa lagi terhadap neraka lain. Ternyata ketika sampai ke pintu neraka, malaikat ini tetap dihalangi oleh batu tersebut. Ketika ingin diambil ataupun ingin dibuang batu tersebut, ternyata malaikat ini tidak kuat. Falam yakdir. Akhirnya sampai ke 7 pintu neraka, malaikat ini kebingungan. Saya disuruh untuk memasukkan ke neraka, tapi ternyata kok kenapa pintunya ini tetap terhalangi oleh batu. Hanya malaikat ini pun curhat ataupun meminta laporan terhadap Allah. Tsummasiko bihi ila tahtal arsy faqala al malaikatu rabbana anta ta'lamu bi amri abdika. Akhirnya curhat terhadap Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu terhadap perihal yang terjadi terhadap hamba-Mu ini. Wa ana la najidu laha sabilan ilan nar, sedangkan aku tidak menemukan celah ataupun jalan untuk memasukkan hamba-Mu ini terhadap neraka. Faqala ar-rabb tabaraka wa ta'ala abdi ashhadta al-ahjar falam tudayyi haqqaka fa kaifa udayyi ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatik. Akhirnya Allah pun berkata, ini berkatanya langsung terhadap hambanya tadi. Tadi kan hambanya meminta persaksian terhadap batu bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya Allah pun berkata terhadap si hamba tadi, wahai hambaku, engkau menyaksikan batu-batu yang kau minta untuk disaksikan atas ucapanmu tadi. Sedangkan falam tudayyi haqqaka, engkau tidak menyia-nyiakan hak. Bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu sedangkan aku maha bersaksi terhadap segalanya ataupun terhadap persaksian. Intinya Allah ataupun orang ini meminta persaksian, ternyata Allah pun menyaksikan. Sehingga Allah pun tidak menyia-nyiakan atas persaksian yang telah dilakukan oleh orang tersebut terhadap batu yang meminta dipersaksikan akan syahadatnya. Qala adkhiluhu al-jannata falamma qaruba min babil jannah idan abwabuha mughlaqatun faja'at syahadatu alla ilaha illallah wa futihat al-abwabu kulluha fadakhala ar-rajul. Akhirnya sama Allah pun dimasukkan laki-laki ini terhadap surga. Namun ketika datang ke pintu surga, ternyata pintu surga ini tertutup juga, tidak terbuka. Akhirnya datanglah ucapan syahadat, entah wallahu alam ini seperti apa ya. Yang intinya segala hal yang mustahil di dunia ini kelak di akhirat pasti akan terjadi. Ya seperti ini. Entah bentuknya seperti apa. Intinya dari hadis ini ataupun cerita ini ternyata syahadah, persaksian orang tersebut datang menyampiri dan membuka pintu surga. Akhirnya orang tersebut pun bisa masuk surga. Ini intinya kalau sekiranya kita benar-benar ikrar pengakuan di dalam hati kita, maka tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika kita meminta persaksian terhadap batu pun, batu itu akan menyaksikannya.
ketika memang di dalam hati kita benar-benar persaksian ini benar-benar ikrar secara nyata, tidak PHP lah, tidak hanya sebatas ungkapan saja, ternyata di dalam hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, kalau sekiranya ucapan asyhadu alla ilaha illallah ternyata hatinya masih ingkar, itu kan malah seperti hanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan mengakui ataupun mengerjakan secara zahir Islam, tapi ternyata di dalam hatinya tidak sesuai ataupun mengingkari terhadap Islam itu sendiri. Wahukiya al-Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti. Ini langsung saya ceritakan saja. Dulu itu ada seorang imam yang zuhud, yang berfatwa ataupun tukang fatwa, ahli fatwa. Inna Musa sholawatullah, menceritakan tentang perihal Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu bermunajat terhadap Allah, ya Rabbi, panjenengan ini menciptakan terhadap ataupun menciptakan terhadap makhluk, dan panjenengan juga yang memberikan makhluk ini nikmat dan rizki. Kemudian panjenengan menjadikan makhluk ini di yaumil kiamah malah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi seakan-akan Nabi Musa ini bertanya, ya Allah, kok kenapa panjenengan menciptakan makhluk tapi kok malah dimasukkan ke dalam neraka? Ternyata perihal pertanyaan ini dari zaman Nabi Musa pun sudah ada, ya. Ada kejanggalan di dalam diri Nabi Musa, ya Allah, kenapa kok panjenengan membuat makhluk tetapi kok malah panjenengan memasukkan makhlukmu ini yang kau ciptakan malah masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah pun memberikan wahyu terhadap Nabi Musa, wahai Musa, berdirilah, fazra' zar'an, tanamlah suatu tanaman. Ternyata Allah malah memberi ataupun memberi isyarah, menyuruh terhadap Nabi Musa untuk menanam suatu tanaman. Akhirnya Nabi Musa pun menanam suatu tanaman, wasaqahu wa qama ali hatta hasadahu wa dasahu, sehingga Nabi Musa pun menanam, disiram, hingga akhirnya Nabi Musa pun memanennya, mengambil dari hasil tanamannya tersebut. Setelah melakukan hal itu ternyata Allah pun bertanya lagi terhadap Nabi Musa. Faqala lahu ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Apa yang kau lakukan terhadap tanaman yang kau tanam, Musa? Nabi Musa pun menjawab, qad rafa'tuhu, saya telah mengangkat atau saya telah memanennya ya Allah. Saya telah mengambil hasil dari tanamanku ya Allah. Akhirnya Allah pun bertanya lagi, fama tarokta minhu syai'an, apakah kamu tidak meninggalkan ataupun tidak mengambil? Apakah kamu ada yang kamu tidak ambil dari hasil panenmu? Apakah hasil panenmu ada yang tidak kau ambil, wahai Musa? Nabi Musa pun menjawab, ini, ya Rabbi ma taraktu illa ma khaira fihi. Ya Allah, saya tidak meninggalkan atau saya mengambil semuanya dari hasil panenanku ya Allah, kecuali tanaman-tanaman yang gagal, la khaira fihi, yang tidak bagus. Intinya Nabi Musa menanam suatu tanaman, atau mungkin bisa digambarkan menanam padi, ternyata yang diambil oleh Nabi Musa hanya padi-padi yang bagusnya saja, yang gagal itu dibuang. Akhirnya sama Allah pun, qala Allah ya Musa fa inni udkhilu an-nar man la khaira fihi, wa qala Musa man huwa qala alladzi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Akhirnya sama Allah pun dijawab, wahai Musa, begitupun saya menciptakan manusia yang saya tidak masukkan ataupun yang saya masukkan ke neraka itu adalah orang-orang la khaira fi, yang gagal, yang tidak ada kebagusan sama sekali. Begitu juga seperti halnya kamu tidak mengambil dari hasil panenanmu adalah tanaman-tanaman yang gagal. Begitu juga aku tidak memasukkan hambaku ke dalam surga karena hamba-hambaku telah gagal ketika hidup di alam dunianya.
hingga aku masukkan ke dalam neraka. Nabi Musa pun menjawab, bertanya lagi, ya Allah, siapakah orang-orang yang enggan ataupun yang qala Musa huwa man huwa, siapakah ya Allah yang kau sebut orang-orang yang la khaira fihi, yang tidak ada kebagusan sama sekali. Akhirnya Allah pun menjawab, alladzi yastankifu ayyaqula la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Orang-orang yang tidak ada kebagusan sama sekali adalah orang-orang yang enggan, yang tidak mau mengucapkan ataupun yang tidak ada di dalam hatinya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adalah intinya adalah orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mungkin ini yang termasuk adalah orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikrar di dalam hati kita meyakini bahwasanya Allah yang Maha Satu dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Walaupun toh kita masih sering melakukan suatu kejelekan, minimal-minimalnya inilah tidak sampai mengingkari Allah itu Maha Satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau toh kita masih melakukan suatu kejelekan, setidaknya kita masih mengakui bahwasanya kita adalah orang yang salah. Jangan sampai kita melakukan suatu kejelekan ternyata saya tidak sholat, gak apa-apa. Ini malah membuat Allah benci. Seperti hanya kita melihat orang yang salah kok tidak mengaku kesalahannya, kita juga kan merasa benci. Begitu juga terhadap Allah. Allah pun merasa benci terhadap orang-orang yang ketika melakukan kesalahan tapi tidak mengakuinya. Dan juga ketika kita melakukan kesalahan, setidaknya jangan sampai mengingkari terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Contohnya kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, setidaknya jangan sampai puasa itu gak apa-apa tidak dilakukan. Jangan sampai seperti ini. Sholat itu gak apa-apa, gak dilakukan juga, tidak wajib. Nah, ini kan seakan-akan mengingkari. Seperti halnya takrif yang kemarin yang dinamakan kufur adalah orang-orang yang mengingkari terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau toh sekiranya kita tidak melakukan ataupun melakukan suatu kejelekan, kok menganggap kejelekan itu halal, tidak haram, ini malah ditakutkan kufur sehingga mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini dari materi hadis yang kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al hadits hadis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo 20 nonton. 20 ayah nonton. Ayah.